Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rindy Sense dari SIG Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PGWPL acara ketiga, yaitu tentang pembuatan pelayanan untuk button registrasi dan juga pada halaman login. Nah, di sini terdapat 10 task, yaitu di mana yang pertama adalah task 20, di mana di bagian task 20 ini kita akan membuat sebuah folder dengan nama Words di sini. Nah, untuk buat ini sendiri ada dua, yaitu outward service sama service TS. Nah, untuk di bagian buat service TS ini kita mengimport beberapa modul di mana ada outward ini, terus user, route, sama app state. Nah, di mana describe-nya kita juga akan membuat LED dengan nama router. Terus setelah itu kita juga memanggil store modul, di mana nanti pemanggilan store modul ini akan ke halaman login itu dengan menggunakan login web user. Nah, terus setelah itu di sini kita juga membuat 3 testbed, di mana testbednya itu ada testbed buat store sama router. Nah, untuk ID-nya sendiri ada tiga, di mana di sini ada allow log user to access page sama is not log. Terus yang satunya adalah nanti akan masuk ke halaman login. Nah, terus untuk output service-nya sendiri sama aja, kita hanya mendeklarasikan parameternya aja, di mana di sini kita memanggil login state sama propertinya islogin ini. Nah, nantinya routernya akan disambungkan ke halaman login gitu. Nah, terus setelah itu di task 21 kan tadi di acara sebelumnya sudah mengatur halaman login, tetapi hanya user yang sudah terdaftar yang bisa login. Nah, pada task 21 ini, maka nanti akan membuat layanan untuk semua alur pendaftaran dengan cara validasi formulir statusnya dengan menggunakan NGRX. Dan juga nanti selain itu ada integrasi dengan geolokasi sama geocoding yang digunakan untuk pembuatan peta serta layanan yang nanti itu akan langsung memanggil back-end-nya gitu. Nah, untuk pembuatan halaman login ini sendiri dan juga layanannya, tentu kita membuat sebuah folder dengan nama register. Nah, di register sendiri, itu tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 5 file, di mana setiap filenya itu ada fungsi masing-masing. Nah, untuk register action TS ini sendiri, itu kita ekspor bagian konstansa register sukses sama register file. Nah, terus setelah itu di bagian register effect TS, di sini kita membuat sebuah LED, ada dua LED, yaitu LED error sama LED user. Nah, terus setelah itu di sini ada kita membuat sebuah parameter juga dengan nama user register, di mana nanti kita akan menambahkan di bagian email itu tuh dengan tulisan error.email.com. Dan nanti akan dikembalikan lagi di turn itu. Nah, terus di sini kita juga membuat sebuah IT di mana kalau nanti registernya sukses, maka nanti akan balik lagi ke awal, dan juga nanti ada registernya error gitu. Nah, terus di bagian register effect TS ini, kita membuat ini,
properti dengan nama register dolar, di mana nanti ada juga switch map yang disambungkan ke properti user register. Nah, setelah itu kita juga membuat map dengan register suksesnya. Terus di bagian register reducer ini, kita penambahan ini apa sih? Properti-properti yang ada di register FFTS ini. Ada property error, terus is register, test register, dan lain-lain. Nah, untuk register store FFTS sendiri, membuat sebuah ID dua ID, yaitu register suka sama register file, dengan propertinya registering sama register. Nah, untuk register StateS, ini tuh hanya untuk ekspor kelas register state yang dipanggil buat register storage StateS itu. Nah, eh, nantinya juga kita akan membuat semua yang ada di halaman register itu tuh wajib diisi. Nanti akan ada tulisan, kalau nggak diisi itu akan ada nanti atau contohnya email is mandatory gitu-gitu. Nah, itu tuh di register page HTML. Sini. Nah, ini penambahan message city is mandatory, state is mandatory ini dengan menggunakan field ini register form get address atau state itu kalau untuk state, kalau untuk zip code juga pakainya zip code, kalau untuk city juga pakainya city itu. Nah, terus setelah itu di tax 22 kita akan mengatur tombol register yang ada di page register itu tuh nanti sehingga jika user memasukkan formulir yang tidak valid maka tidak akan bisa masuk ke page selanjutnya. Nah, page selanjutnya ini tuh yaitu page home. Jadi nanti kalau selamanya emailnya salah atau gimana nanti akan ada tulisan, akan ada message bahwa error tidak bisa masuk ke halaman home gitu, tidak bisa login gitu. Nah, untuk tax 23 sendiri, itu tuh untuk membenarkan file, di mana kan di acara kedua kemarin itu tuh kita membuat file error message component. Nah, ternyata file error message component itu tuh tidak bisa digunakan lebih dari satu file. Nah, sehingga kita harus buat file baru dengan nama error message module yang digunakan untuk share komponen dan menghapus semua sintaks di masing-masing modul page itu. Nah, ini error message ini tuh nantinya digunakan untuk share modul error komponen tadi. Tuh. Terus di tax 24 kita membuat folder dan file baru juga di register, terus ada pembuatan file user register sama address TS. Di tax 25 sendiri, kita akan ada pembuatan layanan yang digunakan untuk pendaftaran penggunaan baru. Nah, di tax 26, kita akan melakukan sebuah manajemen dan menyambungkan semua page untuk pendaftaran. Itu. Terus setelah itu di tax terakhir yaitu tax 27, akan membuat sebuah user register dan masuk ke halaman beranda atau halaman home. Nah, ini. Di sini kita akan mendeklarasikan name, email, password, dan lain-lain ini. Terus, ini nanti akan ada halaman loading, login, sama register juga. Itu. Selanjutnya, saya akan demo
aplikasinya. Ini kita masukkan register. Di sini ini name, ini, 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 Nah, maka nanti akan langsung masuk ke halaman home jika berhasil. Gitu. Nah, untuk yang bawah itu, jadi ini untuk jika kita masukkan email yang salah, itu pakai error at email. Nah, saat kita klik register, nah, maka nanti akan ada message yaitu register not down atau belum emailnya belum terdaftar gitu. Nah, di task 28 dan juga 29 itu tuh ada penambahan satu fitur pada pendaftaran dengan menggunakan Google Cloud Platform, yaitu nantinya digunakan untuk menambahkan alamat ke halaman register atau menambahkan kota seperti itu. Nah, Google Cloud Platform atau GCP sendiri itu bisa digunakan untuk service cloud function-nya, terus ada hosting aplikasi juga untuk cloud run dan juga untuk pengelolaan backend. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.